Hello guys, welcome back di Ibarat Sekolah Minggu GKH Lyon versi online. Jumpa lagi dengan aku Teh Michelle Dan aku C. Devira. Nah, adik-adik yang di rumah udah siap belum untuk mengikuti pada hari ini? Kayaknya wajahnya masih pada ngantuk, bener nggak Ci? Iya nih, kelihatannya pada baru bangun semua ya. Kayaknya gimana kalau kita pemanasan aja C. Michelle biar lebih semangat lagi. Boleh sih, tapi kita pemanasan mau ngapain Ci? Apa ya? Gimana kalau tebak judul lagu? Boleh sih, berarti kalau kita tebak judul lagu, nanti kita ngasih sepotong lirik, lalu mereka tebak judul lagunya, gitu nggak sih? Iya, bener banget. Yuk, mari kita mulai. Jadi, lirik lagu pertama, Then Sings My Soul, My Savior God to Thee. Nah, kalian bisa pilih jawabannya di antara dua ini. Oke, kita lanjut ke lagu yang kedua. Lagu yang kedua, liriknya adalah hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Nah, menurut kalian judul lagunya yang A atau yang B? Nah, lagu terakhir liriknya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Oke C, kayaknya udah cukup lah ya pemanasannya. Sekarang waktunya kita mau mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Mari kita sama-sama mau masuk di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, penyertaan-Mu terhadap segala aktivitas kami selama minggu yang lalu. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-Mu sehingga sekali lagi Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk dapat ibadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau yang mau curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau yang mau persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, happy nggak sih selama ini ikut ibadah online? Happy dong pastinya, karena bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus bersyukur karena kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, mari dengan penuh semangat, kita mau bersukaria memuji Tuhan, karena hari ini adalah hari yang bahagia. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-Nya Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-Nya Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai-Nya Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari dengan lebih semangat kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya, kuasa-Nya, dan juga berkat-Nya selalu tercurah untuk kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Nah teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau membagikan terang kita, melayani, bersaksi, dimanapun kita berada, dan jangan pernah lelah. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari kisah perjalanan Paulus, di mana dia dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Sebelumnya kita baca bersama-sama ya. Ayat ini diambil dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa itu saksi dan bagaimana kita bersaksi bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, seringkali kami suka mendengar firman Tuhan tentang berkat, tentang sukacita, tentang segala apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, kami sadar
Kami tidak suka mendengar firman Tuhan tentang bersaksi. Kami merasa malu, kami merasa takut, dan kami merasa itu bukan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan sudah tulis, apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada para rasul dan kepada setiap orang yang percaya, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang tadi kita ketahui ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Dan memang betul, di Kisah Para Rasul ayat kedua, dicatat, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, rasul-rasul menjadi berani. Mereka mulai mengabarkan Injil. Mereka bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Mereka mengabarkan Injil di Yerusalem. Banyak orang boleh dimenangkan. Tetapi perintah ini tidak hanya diberikan kepada para rasul, tapi juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan. Termasuk juga kepada Paulus yang kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak siapa itu bersaksi? Tahu nggak? Sebagai contoh ya, kalian kan belajar online nih di rumah. Nah, suatu hari papa mama nggak ada di rumah. Jadi kamu sama adikmu atau sama saudaramu harus belajar di rumah. Tanpa ada papa mama. Nah, karena bosen toh kalau belajar online itu, lalu adikmu itu belajarnya sambil intip-intip. Mumpung nggak ada papa mama ya, dia intip-intip. Intip apa? Intip YouTube. Ya toh? Nggak kelihatan di kamera, nggak ada yang ngelihat. Gurunya juga nggak tahu, papa mama juga nggak ada. Sambil mainan. Terus bikin Instagram, bikin TikTok semuanya. Nah, lalu dengar suara mama pulang. Tanya, gimana sekolah online-nya? Langsung kamu bisa cerita ya toh. Tadi tuh Maya, begitu mama keluar, ternyata dia itu nonton YouTube, bikin akun lagi, terus nanti dia bikin upload di TikTok, bikin video-video, lalu chatting sama temennya. Dia enggak belajar. Kamu bisa cerita sama mamamu. Kenapa? Karena kamu lihat sendiri. Karena kamu menjadi saksi bahwa adikmu tidak belajar. Dia nonton YouTube, dia bikin TikTok. Nah, itu yang dimaksud dengan saksi. Sebenarnya susah nggak kalau kamu bersaksi? Tentu enggak toh, karena kamu menyaksikan sendiri, kamu melihat sendiri, kamu mengalami sendiri. Seperti itu maksud dari engkau harus menjadi saksiku. Setiap orang yang percaya pasti mengalami kasih Tuhan. Dan itu yang kamu harus sharekan kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan secara khusus belajar dari Paulus. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9. Sebenarnya siapa sih Paulus? Banyak orang tahu kalau ditanya, Paulus itu siapa sih? Oh, dulunya namanya Saulus. Semua orang, hampir semua tahu. Namanya Paulus itu dulu sebelum percaya namanya Saulus. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya Paulus itu siapa? Saulus adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang taat. Tapi dia tidak percaya Yesus. Loh kok bisa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Iya. Orang Yahudi adalah orang yang menantikan datangnya Mesias loh. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Yaitu akan diberikan seorang Mesias, seorang juru selamat. Dari keturunan Raja Daud. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, dia memilih keluarga dari seorang Yusuf dan Maria. Dia lahir dari anak darah Maria. Jadi mereka melihat juru selamat kok. Anaknya tukang kayu ya. Lalu ketika Tuhan Yesus memulai perjalanannya, pelayanannya, Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat, ya kan? Kamu pasti tahu mujizat-mujizatnya.
Contohnya 5 roti 2 ikan bisa kasih makan ribuan orang. Orang-orang mulai suka. Waduh, ya ini cocok jadi juru selamat, cocok jadi Mesias. Maka apa? Maka banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka selalu ikut dari belakang. Kenapa? Karena mereka menantikan juru selamat yang mendatangkan banyak berkat. Juru selamat yang mendatangkan kemenangan bagi bangsa Israel yang saat itu dijajah di bawah pemerintahan Romawi. Apalagi Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetapi sesungguhnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka, aku datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Mereka orang Yahudi, mereka berpikir loh, kita ini ya keturunan Abraham. Kita ini umat pilihan Allah, kita nggak butuh juru selamat. Karena kita ini umat kesayangan Allah. Kita otomatis dipilih oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, aku mengampuni dosamu. Mereka heran ya, wah kurang ajar ini ya. Kok bisa orang biasa menyamakan dirinya dengan Allah yang mampu mengampuni dosa. Sehingga mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus menghujat Allah. Benar, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit memberikan kemenangan. Dan Saulus tidak percaya hal itu. Bahkan dia berkobar-kobar. Menurut keyakinannya dia saat itu, dia menangkap banyak sekali orang-orang percaya. Dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul juga bagaimana martir Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Stefanus. Dia mati dengan cara dirajam batu. Dan ketika dia dirajam batu, dia bersaksi begitu rupa. Dia menceritakan tentang siapa Yesus, bagaimana karya Yesus di atas kayu salib, dan bagaimana Yesus bisa menebus setiap dosa kita, menyelamatkan kita. Barang siapa percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Saulus hadir di situ. Saulus mendengar kesaksian daripada Stefanus. Tapi Saulus tetap tidak percaya. Bahkan dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkap orang-orang percaya. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, dan bahkan tak jarang mereka dibunuh. Dan di dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus melihat cahaya yang begitu terang dari langit. Cahaya itu menghalangi penglihatannya, cahaya yang begitu terang. Dan dia mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara itu mengenal siapa dia. Memanggil dia secara pribadi. Saulus, Saulus. Maka jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Saulus sadar siapa yang dia hadapi. Bukan orang biasa, bukan cahaya biasa. Bahkan ditulis di dalam bagian firman Tuhan lain bahwa cahaya itu lebih terang dari matahari. Dia sadar dia berhadapan dengan sesuatu yang ilahi. Dia sadar dia berhadapan dengan Tuhan. Maka jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bayangkan, Yesus yang tidak dia percaya. Bahkan Yesus
yang di mana para pengikutnya Saulus tangkap, Saulus aniaya. Maka sungguh momen itu momen yang begitu berharga bagi Saulus. Momen titik balik di mana Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tuhan Yesus yang dia anggap sebagai penghujat Allah. Tuhan Yesus yang dia anggap sebagai seorang sampah yang disalibkan. Tapi Tuhan Yesus hari itu menyapa dia secara pribadi. Tuhan Yesus mengenal namanya. Tuhan Yesus memanggil namanya. Dan Yesus menyatakan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan teman-temannya membawa dia ke kota. Sesuai dengan yang diperintahkan Yesus. Saulus tidak dapat melihat. Bahkan 3 hari 3 malam dia tidak makan dan minum. Secara roh, secara jasmani matanya tidak dapat melihat. Tapi hari itu secara rohani Tuhan Yesus mencelikkan mata rohani Saulus. Hari itu dia mengenal Yesus. Dia melihat Yesus dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh seorang muridnya yang ada di kota Damsyik, namanya Ananias. Tuhan Yesus ngomong sama Ananias, ayo coba Ananias kau pergi ke satu rumah itu. Temui orang yang bernama Saulus. Karena dia akan kupilih. Ananias bingung ya. Gak salah dah Tuhan Saulus. Orang ini loh bawa surat loh dari imam besar mau nangkapi orang-orang. Loh Tuhan Yesus tak tahu tak kalau dia itu apa yang dia kerjakan di Yerusalem. Mereka itu loh nangkapi orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus ditangkap. Diadili, dianiaya. Kenapa Tuhan Yesus memilih Saulus? Tetapi apa yang Tuhan Yesus rencanakan dikatakan kepada Ananias sebagai berikut. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan memilih Saulus sebagai alat pilihannya memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ananias menemui Saulus dan katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan sejak saat itu benar Paulus mengabarkan Injil. Yaitu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia rela mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Paulus kabarkan itu terus kepada orang lain. Dia mengabarkan Injil itu ke Yerusalem. Dia mengabarkan itu ke Yudea, bahkan ke Asia kecil dan sampai ke Eropa. Dan benar seperti yang Tuhan nubuatkan kepada Ananias. Saulus mengalami berbagai penderitaan di dalam pekabaran Injilnya. Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Aku lebih sering di penjara. Lebih sering di dalam penjara. 5 kali disesah, 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Bahaya di padang gurun, di tengah laut, bekerja keras, lelah, tidak tidur, lapar, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Semua penderitaan itu dialami Paulus. Ketika Paulus mengabarkan Injil bagi nama Yesus. Mengapa Saulus bisa melakukannya?
pertobatannya, pengampunan daripada Yesus. Kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada dia, menyelamatkan dan memanggil Saulus. Bagi dia, hidupnya sekarang bukannya Saulus lagi, tetapi seluruh hidupnya dia persembahkan bagi nama Tuhan. Dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia memenuhi panggilannya dengan baik. Banyak orang seperti Paulus dipakai Tuhan, luar biasa. Setelah Injil itu diberitakan sampai ke Eropa, dan tak lama kemudian kita mengenal banyak sekali misionaris-misionaris yang dipakai Tuhan secara luar biasa pula, membawa berita Injil itu ke berbagai pelosok dunia. Ada Hudson Taylor yang memberitakan Injil ke China. Dia orang dari Inggris. Setelah Hudson Taylor memberitakan Injil ke China, ada orang China yang dipakai Tuhan juga sebagai misionaris memberitakan Injil ke bagian-bagian Asia yang lain. Ada John Sung. Dia seorang yang sungguh pintar. John Sung ini adalah seorang doktor di bidang kimia. Menyelesaikan gelarnya di Amerika Serikat. Tetapi dia rela meletakkan itu semua demi mengabarkan Injil. Pertama-tama di China, tetapi kemudian ke negara-negara kecil lainnya di Asia, ke Filipina, ke Thailand, bahkan ke Indonesia, sehingga sekarang engkau dan saya bisa mengenal siapa Yesus. Salah satunya itu adalah buah Injil yang diberitakan oleh John Sung. Kita dapat berkata, ya itu kan orang besar semua. Ya enggak rasul-rasul lah, Saulus lah, atau yang kita kenal sekarang Paulus, atau Hudson Taylor, atau John Sung. Aku ini loh, bukan siapa-siapa. Ya toh, aku enggak bisa kalau mengabarkan Injil seperti mereka. Nah, apa benar adik-adik? Apa benar kita tidak dipanggil untuk mengabarkan Injil? Apakah benar terlalu susah bagi kita untuk mengabarkan Injil? Nah, lalu ada satu cerita ya. Lesu juga punya anak yang seusia kalian. Nah, waktu itu anaknya Lesu itu kelas 5. Ada tugas dari guru agamanya. Tugasnya itu bagi dia itu serem gitu ya. Tugasnya apa? Yaitu bersaksi kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Entah kamu boleh milih satpam, security, boleh milih orang yang di kantin, boleh milih orang yang cleaning service gitu ya. Disuruh mengabarkan Injil kepada mereka. Dia masih kelas 5. Nah, dia catat ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah. Dia hafalin dari Yohanes 3 ayat 16. Lalu urut-urutannya dia hafalin di kertas. Sama deg-degan terus ya. Dia takut sekali. Akhirnya dia jalan-jalan ketemu di cleaning service di salah satu kamar mandi gitu. Catatannya tuh ditaruh di sakunya. Dia sama takut ya. Dia kan pulang cerita sama Lesu. Lah terus gimana? Aku takut mah. Terus, aduh aku bertanya-tanya. Mbak, mau denger berita? Tapi ternyata mereka itu sama gurunya agama juga sudah dibilangi gitu loh. Nanti ada anak-anak yang akan memberitakan sesuatu kepada mereka. Terus dia bilang, iya mau apa? Sama aku tuh saking tegangnya ya, kertasnya tuh diremet-remet ya, diremes-remes gitu ya, saking tegangnya. Terus ini loh berita tentang Tuhan Yesus, mau kenal siapa Yesus? Iya mau gitu ya. Lalu dia kenal, Yesus itu anak Allah, dia itu mengasihi kita. Ada di dalam Alkitab ayatnya, karena saking tegangnya dia lupa ayatnya. Dibuka catatannya, sudah remes-remes. Sudah tidak bisa dibaca. Begitu susahnya sampai dia keringat dingin, perut sakit. Dan dia berkata, ini yang pertama dan terakhir kalinya aku memberitakan Injil bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Terlalu susah untukku. Ketika dia pulang dan bercerita pada Lesu cuma bilang,
Loh, kamu kok nggak cerita apa yang kamu alami aja bersama Tuhan Yesus? Bersaksi itu kan kamu cuma cerita apa yang kamu alami, nggak usah lebih apa yang kamu ketahui. Siapa Yesus bagi dirimu? Aku nggak tahu mau ngomong apa. Dia jawab gitu. Dan jawabannya itu membuat Lose sadar. Dia sejak kecil Lose bawa ke sekolah minggu. Tetapi dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia belum mengalami sendiri siapa Yesus. Dia belum mengenal secara pribadi siapa Yesus bagi hidupnya. Sehingga dia terlalu berat untuk menceritakannya itu kepada orang lain. Karena itu Lose berdoa bagi dia. Lose berdoa supaya dia bisa tercapai cita-citanya. Iya, Lose berdoa untuk sesuatu yang baik bagi dia. Tetapi lebih dari itu, Lose berdoa suatu hari nanti dia dapat berjumpa dengan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Dia bisa mengalami siapa Yesus. Bukan karena Lose kasih tahu dia. Bukan karena terus Lose ajari dia dari kecil. Tetapi dia dengan satu komitmen, dengan satu kesadaran diri dia bisa menyadari dia orang yang berdosa. Dia butuh seorang juru selamat. Dan tidak ada yang dapat membereskan dosanya kecuali Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lose berdoa bagi dia. Biarlah Yesus berbelas kasihan. Seperti Yesus menjumpai Saulus, Yesus juga boleh menjumpai dia. Seperti Tuhan Yesus sudah menjumpai Lose 14 tahun yang lalu. Kasih itu terlalu besar untuk dirasakan. Kasih itu terlalu indah untuk kita simpan sendiri. Dan kita ingin terus membagikannya kepada orang lain. Dan kalau kamu sudah mengalami kasih itu, bagikan itu kepada orang lain. Tidak perlu kata-kata yang terlalu bagaimana, yang terlalu engkau tata sampai engkau hafalkan. Tidak. Karena Yesus itu sudah hidup di dalam hatimu. Tuhan Yesus sudah hidup di dalam hidupmu. Itu yang engkau bagikan kepada orang lain. Lose juga ada beberapa pengalaman. Lose kenal beberapa orang yang tidak mengenal Yesus. Lose memperhatikan dia. Lose baik sama dia. Dan suatu saat teman Lose ini sakit gitu ya. Ketika dia masak, matanya itu, korneanya itu lepas gitu. Tiba-tiba dia tidak bisa lihat. Nah, dia masuk ke rumah sakit. Dan prosesnya itu sangat menyakitkan ya. Matanya itu harus dibuka lebar, terus dikosok-kosok gitu ya. Sakit sekali. Lalu mengunjungi dia dan dia bercerita. Rasanya itu perih, dia tidak bisa tahan. Dan dia harus tidurnya itu sama duduk, tidak boleh tidur, harus duduk. Sampai berbulan-bulan dia duduk. Kalau dia tidur, nanti itu bisa copot lagi. Dia jadi harus duduk. Dan ketika Lose mengunjungi dia, Lose dekat sama dia ya. Lose sharing Injil itu kepada dia. Karena dia sakit, Lose bilang sama dia, ketika kamu harus proses, harus ke dokter, ketakutan dan sakit, panggil nama Yesus. Yesus juga pernah mengalami apa yang engkau rasakan. Dia kaget ya. Loh kok bisa? Apa matanya pernah sakit? Enggak. Tapi Yesus mengalami penderitaan ketika dia harus menebus dosamu dan dosaku di atas kayu salib. Aku berdoa untukmu. Supaya ketika di dalam kesakitanmu, engkau bisa berjumpa dengan Yesus. Aku berdoa untukmu supaya Yesus berbelas kasihan boleh menyelamatkan engkau. Saya rindu setiap orang yang tidak mengenal Yesus. Yang tidak pernah mengalami kasih Allah itu, pengampunan itu. Mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Itulah bersaksi. Tidak akan susah bagimu dan bagi saya. Karena kita tidak berkata-kata untuk sesuatu apa yang tidak kita alami. Atau tidak kita mengerti.
tapi bersaksi, menceritakan kepada mereka kebaikan Allah yang sudah Engkau terima di dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, aku berdoa bagi setiap anak-anak yang mendengarkan hari ini. Kalau ada dari mereka yang belum mengalami kasih Allah secara pribadi di dalam hidupnya, aku berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Mereka boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar, pengampunan-Mu yang begitu dalam. Sehingga mereka boleh suatu saat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan bagi mereka yang sudah mengecap kasih-Mu ya Yesus, aku berdoa bagi mereka kiranya Engkau membukakan hati mereka untuk mereka boleh melihat orang-orang di sekitar mereka. Apakah ada yang belum mengenal Yesus? Biar itu boleh mereka beritakan kepada mereka. Karena kasih Allah itu terlalu indah, terlalu manis untuk kami kecap seorang diri. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kiranya Roh Kudus yang boleh memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak dan memakai setiap kami untuk menjadi saksi-saksi demi nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita ulangi sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Lauselingke, kita sekali lagi telah diingatkan bahwa hanya karena anugerah Tuhan saja kita telah diselamatkan. Dan bagaimana seharusnya respon kita? Apakah kita sudah benar-benar memberikan hidup kita untuk Tuhan? Apa kita benar-benar sudah mengikut Dia? Dan apa kita sudah benar-benar bersaksi untuknya? Mari melalui lagu ini kita mau merefleksikannya. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.
teman-teman, sekian ibadah hari ini. Jangan lupa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Sampai jumpa minggu depan di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Bye-bye. Bye-bye.